أيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعلم أيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, masih seputar pembahasan tekun dalam mencari ilmu, tekun dalam meraih cita-cita yang luhur. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan. Kita bacakan kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain, amin. Wa unsyidtu li ba'dihim, ini ada syair. Al-fiqhu anfasu syai'in anta dakhiruhu may yadrusil ilma lam tadrusu mafahiruhu. Al-fiqhu anfasu syai'in anta dakhiruhu may yadrusil ilma lam tadrus mafahiruhu. Fajhad li nafsika ma asbahta tajhaluhu fa awwalul ilmi iqbalan wa akhiruhu. Sebagian para ulama ini ada yang menyusun dalam sebuah nasyid syair. Al-fiqhu anfusain anta dakhiru may yadrusil ilma lam tadrus mafakhiru. Ilmu fikih itu ilmu yang paling berharga yang sepatutnya kamu pelajari. May yadrusil ilma lam tadrus mafakhiru, barang siapa yang mempelajari ilmu fikih, maka lam tadrus mafahiruhu, maka tidak akan habis kebanggaan ilmunya. Fajhad li nafsika ma asbahta tajhaluhu, maka berjuanglah atau bersungguh-sungguhlah mempelajari sesuatu untuk menghilangkan kebodohan, ya, untuk menghilangkan ketidaktahuan. Fa'aulul ilmi iqbalu akhiruhu, maka berjuanglah ya dirimu untuk sungguh-sungguh mempelajari ilmu, karena dengan ilmu itu apa-apa kita akan terbebas dari kebodohan. Fa'awwalul ilmi iqbalu akhiruhu, karena ilmu itu membawa ya keuntungan di dunia dan di akhirat. Wa kafa bil ladzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'ithan lil aqili ala tahsilil ilmi wa qad yatawalladul kasalu minal balghami war rutubat wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'am. Wa kafa bil ladzatil ilmi, wa kafa dan cukuplah, ya,
dengan lezatnya atau mempelajari ilmu fikih, ladzatil ilmu wal fikih wal fahmi, dan faham, da'iyan wa ba'isan lil akil, ya, dapat mendorong akal untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lainnya. Da'iyan wa ba'isan lil akil ala tahsilil ilmi. Wa qad yatawalladul kasal minal balghami. Dan sungguh bahwasanya malas itu kadang-kadang timbul karena apa? Karena dari dahak. Ini menurut para ulama-ulama dulu itu ya, bahwasanya orang malas itu akibat dari terlalu banyak dahak. Nah, maksudnya itu dalam dirinya itu ya banyak balgham, warutubat, dan kebanyakan kadar air. Wa tariqu taklilut ta'am. Nah, adapun caranya atau jalan untuk menghilangkan rutobat balgham, ya, balgham warutobat ini ya dengan apa? Taklilut ta'am, dengan sedikit makanan. Ya maksudnya di sini makanan-makanan yang menimbulkan balgham itu kan, riya itu kan banyak ya. Ini dapat kita lihat di beberapa literasi buku yang mana makanan itu banyak membangkitkan atau menumbuhkan balgham, sedikit malas ya. Ini para santri, para murid setidaknya ya memang harus wajib, setidaknya harus memahami hal semacam ini. Kalau makan makanan yang banyak mengandung balgham ya, riya itu ya, dahak ya, itu kebanyakan dari makanan-makanan yang mengandung santan-santan gitu ya. Itu insyaallah demikian. Kila diucapkan ya, ittafaq, sepakat, sab'una nabiyan ala anna kasratan nisyani min kasratil balgham. Sepakat ya, 70 nabi telah sepakat bahwa lupa itu disebabkan kebanyakan dahak. Ittafaq sab'una nabiyan ala anna kasratan nisyani min kasratil balgham wa kasratul balgham min kasrati syurbil ma. Nah, kebanyakan balgham ini kebanyakan minum yang banyak. Wa kasratul syurbil ma min kasratil akal, dan banyak minum karena disebabkan apa? Banyak makan. Wal khubzul yabis yaqta'ul balgham. Makan anggur kering ya. Wal khubzu yabis, kismis ini kalau anggur kering itu yaqta'ul balgham, memotong menghindari dari banyak riya atau dahak. Wa kadzali aklu zabibi ala riqi wala yuksiru minhu hatta la yahtaju ila syurbil ma' fayazidal balgham. Makan anggur kering itu juga dapat menghilangkan dahak. Akan tetapi jangan terlalu banyak supaya tidak haus. Kalau banyak minum malah menambah dahak. Ini menurut para nabi ya, di dalam kitab ini disebutkan 70 nabi sepakat bahwasanya lupa ya, disebabkan kebanyakan dahak, balgham, dan kebanyakan balgham karena terlalu banyak minum. Karena banyak minum ini menyebabkan ya balgham tadi.
karena banyak minum, karena banyak makan. Di sini disebutkan bahwasanya makan roti kering ya, makan roti kering dapat menghilangkan dahak. Al-khubju habis yaqta'ul balghum. Begitu juga makan anggur kering. Wa kadzalika akluz zabibi 'ala riqi wa la yuksiru minhu hatta la yahtaja ila syurbil ma' fayazidal balghum. Begitu juga makan anggur kering juga dapat menghilangkan dahak. Tapi jangan banyak ya, karena kalau terlalu banyak nanti haus lagi, minum lagi yang banyak, malah menambah balghum. Dilanjutkan lagi, wasiwaku yuqallilul balgham wa yazidu fil hifdi wal fasahah. Wasiwaku dan siwak ini yuqallilul balgham, dapat mengurangi dahak. Wa yazidu fil hifdi, dan bisa menguatkan hafalan, wal fasahah, dan menyebabkan fasih. Fa inna sunnatan saniyatun yazidu fi thawabis shalah wa qiraatil Qur'an wa kadzalikal qa'u yuqallilul balghama war rutubat. Bersiwak itu juga hukumnya sunnah. Fa inna sunnatun saniyatun ya yazidu fi thawabis shalah, dapat juga menambah pahala salat, wa qiraatil Qur'an, dan pahala membaca Al-Qur'an. Wa kadzalikal qa'u yuqallilul balgham wartubat. Muntah itu juga dapat mengurangi dahak dan kadar air. Ini para santri-santri, para murid diharapkan memahami hal-hal semacam ini. Karena apa? Karena dengan memahami materi-materi pentingnya siwak yang dapat mengurangi dahak, lalu menguatkan hafalan, dapat menyebabkan fasih. Nah, karena ini adalah perbuatan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Juga dapat menambah pahala sholat, menambah pahala baca Al-Quran. Nah, siwak ini juga yaitu tadi luar biasa ya. Maka Rasulullah di dalam sebuah hadis berpesan bahwasanya andaikan aku tidak memberatkan umatku, maka aku anjurkan mereka untuk melakukan bersiwak sebelum sholat, sebelum membaca Al-Quran, sebelum ibadah-ibadah yang lainnya itu ya. Laula an asukku ala ummati la amartahum bisiwak. Jikalau aku tidak memberatkan umatku untuk beribadah ya, pasti mereka aku perintahkan untuk melaksanakan memakai siwak ya sebelum melakukan ibadah-ibadah, misalnya sholat, puasa, sebelum membaca Al-Quran ya. Maksudnya itu ketika sudah itu ya sahur gitu ya, masa puasa itu siwak ini penting. Kita lanjutkan kitabnya, wa tariqu taqlilil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli wa hiya as-sihhatu wal 'iffatu wal itharu. Wa tariqu taqlilil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli wa hiya as-sihhatu wal 'iffatu wal itharu. Adapun cara mengurangi makan adalah dengan cara memikirkan manfaat makan sedikit itu ya. Yaitu dapat dapat menyehatkan badan, menumbuhkan sifat wara dan sifat atau sikap mengalah. Ini cara mengurangi makan ini adalah cara dengan cara memikirkan manfaat makanan sedikit itu ya. Ini kalau makan terlalu banyak akibatnya ya ngantuk, akhirnya belajarnya tidak semangat.
Ya, kalau diharapkan dari kitab ini makan itu secukupnya saja, artinya tidak berlebih-lebihan. Karena manfaat makanan yang secukupnya, maksudnya sedikit itu badan lincah ya, sehat. Dan kebutuhan perut pun tidak terlalu besar atau buncit sehingga sehingga ya bikin atau mungkin kewaraken ya, itu berbahaya bagi tubuh kita ini kalau makan terlalu banyak itu. Maka diharapkan para santri, para murid hendaknya berpikir ya, memikirkan manfaat makan sedikit itu seperti itu, badan sehat, lincah, tidak ngantuan, semangat untuk belajar. Ini perlu dipikirkan nikmatnya kalian di waktu mencari ilmu, karena ya masa muda ini betul-betul masa-masa getol-getolnya mencari ilmu. Karena masa muda masih belum masih belum banyak pikiran, masih belum berkeluarga. Tentunya waktunya ini difokuskan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk masa depan mereka. Dilanjutkan lagi, ada sebuah syair, fa'arun summa arun summa arun syaqaul mar'i min ajlit ta'ami. Fa'arun summa arun summa arun syaqaul mar'i min ajlit ta'ami. Fa'arun tercela, summa arun kemudian tercela, summa arun kemudian tercela 3 kali. Siapa yang tercela itu? Saqaul mar'i min ajlit ta'am. Orang celaka itu karena apa? Ya karena konsentrasinya itu pengen makan terus itu ya. Ini para ulama salaf dulu mengatakan demikian, tercela bagi orang yang senantiasa dia itu fokus pikirannya, hatinya itu hanya untuk makan terus, itu dia maksudnya. Nah, itu mereka mengatakan celaka orang seperti itu. Ya. Ada diistilahkan Abdul Butun ya, hamba perut. Nah, kalau sudah hamba perut ini sudah semuanya mau dimasukkan ke dalam perutnya. Artinya ini hawa nafsunya ini semakin besar. Dilanjutkan lagi para pemirsa, kitabnya wa anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qol salasatun yabghiduhumullah ta'ala min ghairi jurmil akulu wal bahilu wal mutakabbiru. Wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 perkara, yabghaduhumullah ya, yang dibenci oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, min ghairi jurmin ya, yaitu ya tanpa melakukan dosa sebenarnya. Yaitu siapa? Orang yang banyak makan, al-akul wal bahil, orang yang pelit, wal mutakabbir, orang yang sombong. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala membenci, memurkai. Yaitu siapa? Orang yang banyak makan, orang yang kikir atau pelit, dan orang yang sombong. Ini ketiganya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ammulu fi mawdhari kasratul akli wa hiya amradu wa kalalatu tab'i. Cara mengurangi makan ialah memikirkan bahayanya banyak makan. Ini cara mengurangi
makan, yaitu memikirkan bahayanya terlalu banyak makan, yaitu apa? Mudah terserang penyakit. Wahya amradu, ya, terserang penyakit. Wakalala tabai, dan mengakibatkan bebalnya otak. Otaknya dedel, seperti itu ya. Nah, ini banyak makan, ya ini akibatnya menjadi apa? Sering-sering sakit ataupun otaknya dedel. Kila al-fitnatu tudhibul fitnata. Dikatakan perut yang penuh maksudnya yang terlalu kenyang ya, dapat menghilangkan kecerdasan. Fitnah ya, fatonah, dari kata fatonah. Nah, orang yang perutnya banyak makannya ya, menurut para ulama terdahulu adalah menghilangkan kecerdasan. Tudhibul fitnata, menghilangkan kecerdasan. Dilanjutkan lagi, hukiya Anjalinusa annau qol ar-rummanu naf'u kulluhu samaku dararun kulluhu wa qalilus samaki khairum min katsiratir rumman wa fihi itlaful mal wal aklu fawqa syibai dararun mahdun wa yastahiqu bihil iqaba fi daril akhirati wal aqulu baghidun fil qulub. Diceritakan di sini dari apa? Jalinusa. Sesungguhnya beliau Jalinusa mengatakan bahwasanya buah delima seharusnya berguna, sedangkan ikan seharusnya membahayakan. Ini menurut Jalianus ya. Buah delima itu seluruhnya itu berguna, sedangkan ikan seluruhnya membahayakan. Ini sedikit makan ikan lebih baik daripada apa? Daripada banyak makan delima. Dan banyak makan itu pemborosan. Makan terlalu kenyang itu juga membahayakan, dan bahkan karena banyak makan orang akan menerima siksa di akhirat. Orang yang banyak makan biasanya tidak disukai teman. Nah, ini menurut seorang apa? Jalinusa. Beliau mengatakan bahwasanya buah delima ar-rumman naf'u kulluha. Buah delima ini seluruhnya berguna. Wasamak dararun kulluhu. Sementara ikan banyak mudaratnya. Wa qalilus samak khairun min katsiratir rumman. Sedikit makan ikan itu lebih baik daripada apa? Makan terlalu banyak delima ya. Wa fihi laful mal. Dan apa? Banyak makan itu pemborosan. Begitu juga makan terlalu kenyang itu akan membahayakan. Wal aklu fawqa syiba darurun mahdun wa yastahiqu bil iqab fi daril akhirah. Dan kalau terlalu banyak makan ini nanti apa? Di akhirat banyak mendapatkan siksa. Kulu baghidum fil qulub. Dan banyak makan ini yaitu tadi membuat hati ini apa? Ya rusak ya. Sehingga kalau hatinya rusak ya dibenci sama teman-temannya. Baghidul qulub. Abhudu. Baghidul qulub. Baghidu fil qulub. Akan membentuk kepribadian yang tidak disenangi teman-temannya. Dilanjutkan lagi pemirsa ayat. Dilanjutkan lagi kitabnya. Wa tariqu taqlilil akli ayyakulal at'imatat dasimata wa yuqaddima fil akli al-tafa wal asha.
Nah, wa tariqu taqlilil akli, dan cara untuk cara-cara mengurangi makanan. Nah, di antaranya apa? Ayyakulal at'imat dasimata. Yaitu apa? Makanan, mengurangi makanan ya. Cara mengurangi makan itu ya di antaranya adalah dengan mengurangi makanan yang berlemak. Wala yakula ma'al ji'ani, dan janganlah kalian makan bersama orang lapar. Ya maknanya apa? Kita ini bila ingin merubah cara pandang, cara berpikir untuk mengurangi makanan itu seperti apa? Ya, ini para santri, para murid harus tahu trik-triknya. Nah, ini termasuk juga pelajaran menahan hawa nafsu ya. Adik-adik, para santri, para murid, apabila Anda ini terlalu banyak makan memang ya bahaya. Nah, di sini bagaimana caranya? Caranya untuk mengurangi makan ya. Jangan suka makan-makan yang berlemak. Lalu di sini juga disebutkan jangan makan bersama orang-orang yang sedang lapar. Waduh. Ini kalau misalnya melihat sekeliling kita ini makanannya, kalau makan ini banyak sekali. Bahkan apa ya? Kalau makan bersama ya mungkin ya ini belum dihabiskan, lihat yang lainnya kanan kirinya minta ya, dimakan lagi, itu belum dihabiskan. Nah ini akan merusak pikiran kita, merusak hati kita. Kalau melihat pemandangan seperti itu, maka ya jangan sampai kita makan bersama dengan orang-orang yang lapar. Illa idza kana lahu wardun sahihun fi qasatil akli. Nah, bolehlah, kecuali ya Pak, dan tak kalah banyak makan itu kalau ada tujuannya biayyataqawwa bihi alasyam. Nah, kalau misalnya boleh banyak makan kalau tujuannya itu baik atau benar. Karena apa? Misalnya supaya kuat berpuasa, supaya kuat sholat. Wal a'malis syaqqah falahu dzalik. Begitu saja melakukan apa? Pekerjaan yang berat. Ini ya tidak apa-apa kalau misalnya tujuannya makan banyak ini untuk menyehatkan badannya agar badannya kuat misalnya ya, agar kerjaan yang banyak itu bisa terselesaikan. Ini tentunya ini apa tujuannya untuk tujuan baik. Tapi kalau misalnya makan banyak tujuannya hanya untuk menuruti hawa nafsunya ya, habis makan bertelek-telekan, santai-santai, tiduran saja, nggak bekerja ya nggak baik. Ini biasanya para santri kalau misalnya apa khidmat di sebuah pondok itu apa acara ngecor bersama, kerja apa kerja apa gotong royong gitu ya, membersihkan kolam ataupun ya usung-usung material. Kan di pondok itu biasanya kan membangun lokal, itu biasanya kalau anak yang tidak sedang dalam belajar ya, kalau mereka lagi libur ini ikut, biasanya itu sifatnya apa istilah pondok roan gitu ya. Itu ya tidak masalah sih ya. Nanti biasanya angkat-angkat berat ya, entah itu bata, entah itu misalnya semen ya. Biasa pembangunan di pondok-pondok kan seperti itu. Ya pemirsa, para murid, para santri, para pelajar, ini materi tekun di dalam mencari ilmu, tekun meraih cita-cita yang luhur, istiqomah di dalam mencapai cita-cita,
kesungguhan di dalam belajar. Ini materinya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.